Guys, pada kali ini kita akan membahas menghadapi kematian dengan spiritualitas pada lansia. Kenapa kita membahas ini? Karena kematian itu banyak dikhawatirkan oleh banyak halayak. Kenapa? Karena kematian itu bisa terjadi pada anak-anak, bisa saja remaja, dewasa, ataupun terlebih pada lansia. Nah, apa saja yang diperlukan nih dalam menghadapi kematian? Yang pertama, itu menemukan makna hidup, yaitu untuk menghadapi kematian bersama temukan makna hidup. Contoh, berlanjut ya. Oh, aku hidupku itu untuk beribadah pada Tuhan. Oh, aku hidupku untuk menyayangi keluargaku. Sehingga dia tidak akan menyesali hidupnya karena nanti tujuan hidupnya ia lakukan seperti bagaimana makna hidupnya. Lalu ketika ada makna hidup, maka lansia akan memiliki semangat dan jauh dari rasa tidak berguna. Biasanya lansia itu sering merasa dia itu membebani anaknya, dia itu menyusahkan, merepoti, tapi ketika ada makna hidup, dia akan jauh dari rasa-rasa itu tadi. Selanjutnya, yaitu dengan cara mendekatkan diri pada Tuhan. Kenapa? Yaitu penting loh. Kenapa sih? Ya, karena ketika dekat dengan Tuhan, kita merasa ada yang menemani nih, terutama lansia. Ketika meyakini Tuhan, berarti kita mengucapkan Tuhan sebagai Tuhan penyayang. Jadi konsepkan Tuhan yaitu Tuhan yang penyayang. Ketika mengucapkan Tuhan yang penyayang, kita akan bersyukur dan tenang sehingga tidak akan takut pada kematian. Tapi sebaliknya, ketika mengucapkan Tuhan sebagai Tuhan yang pemarah menakutkan, seperti contoh, aku takut mati nih karena dosaku banyak, nanti aku disiksa. Nah, seperti itulah yang membuat takut menghadapi kematian. Lalu selanjutnya dengan mengonsepkan sehat dan sakit secara baik. Jadi, konsepkan sehat sebagai, oh ketika sehat bisa beraktivitas positif, bisa beribadah, bisa bermain dengan cucu, bisa menyayangi keluarga, berkumpul dengan keluarga. Lalu konsepkan sakit pun dengan harus konsep yang baik gitu toh. Ketika sakit aku harus sabar, nanti dosaku bisa dilebur oleh Tuhan, nanti aku bisa diangkat derajat oleh Tuhan. Jadi jangan konsepkan sakit sebagai nggak suka, sakit itu disiksa, aku nggak bisa apa-apa, jadi jangan beranggapan seperti itu ya. Lalu selanjutnya dengan interaksi sosial. Kenapa sih ini diperlukan? Karena ketika lansia itu merasa interaksi sosialnya baik, dia akan lebih berani nih menghadapi kematian. Contoh, ketika dia melihat anak cucunya, keluarganya, mereka baik, mereka akan berpikir, pasti ini nanti tidak akan pertengkaran nih, tidak ada pertengkaran, tidak ada dan warisan. Mereka menyayangi aku sebagai lansia. Nanti ketika aku meninggal, pasti mereka mendoakanku dan merasa kehilangan. Lalu seperti yang kedua, ini contohnya dulu mereka itu berinteraksi dengan sosialnya baik, maka mereka juga nggak takut, jadi tanggung jawabnya pada orang lain tidak banyak. Nah, pada ketiga, ketika lansia itu merasa dia itu dulu banyak salah, maka dia akan takut, takut dimintai pertanggungjawaban. Yang selanjutnya yaitu dengan mengasihi, yaitu kasihi cucu, kasihi anak-anak, orang lain, dan dengan berdonasi atau berinfak. Selanjutnya bagaimana menghadapi kematian ya? Ya, yang pasti jangan takut, karena nggak bisa dihindari, lalu harus hina. Nah, sebenarnya yaitu harus ikhlas atau ridho, karena seperti kita tahu bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, jadi setiap yang bernyawa pasti akan mati, karena kematian itu tidak bisa dihindari. Maka dari itu yang benar yaitu dengan mempersiapkan sebaik mungkin sewaktu setiap orang itu hidup. Nah, teman-teman, sekian. Semoga bermanfaat.